XX1 akan IPO atau akan listing. Nah, ini sedikit rame dibicarakan di media sosial. Nah, kemarin saya bikin polling ya di Telegram dan akhirnya mayoritas pengen kalau dibahas yaitu CNMA. Apakah menarik dan apakah se-wow itu? Nah, akan saya ulas di video kali ini tentang IPO dari XX1. Nah, saya take video ini di tanggal 11 Juli jam setengah 11 saat perdagangan masih mulai ya. Jadi kita buka, nah ini di Telegram saya mengatakan kemarin siang, oh, ada tiga pilihan ya, yaitu CNMA atau XX1, terus RMKO atau Royal Tama, dan AKSL yaitu Akseleran. Kalau kita lihat di IPO, daftar IPO, wait bentar, oke. Nah, ini website IPO, CNMA, terus ada RMKO, terus ada Akseleran. Ini yang sedang book building. Saat saya take, ini masih periode book building dan masih lumayan lama lah ya. Nah, ini kalau yang Sinergi sama Maha ini sudah lewat dari periode book building. Oke. CNMA sendiri atau brandnya yaitu XX1 ya. Ini didirikan pada 1988. Kegiatan usahanya bioskop, penjualan F&B, serta penyelenggara acara dan periklanan. Nah, ini bisa dikatakan segmennya ya, yaitu bioskop, F&B, iklan, digital platform, dan acara dan pendapatan lainnya. Oke, Cinema XX1 merupakan operator jejaring bioskop terbesar di Indonesia dalam hal pendapatan gross box office dan jumlah penonton, jumlah layar dengan pangsa pasar masing-masing 69,7, wow, 68,8 dan 57 per tanggal 31 Desember 2021 ya. Ini menunjukkan bahwa memang bioskop ini dikuasai oleh XX1 ya, meskipun ada brand-brand lain ya. Nah, ini website dari mereka, website dari XX1. Terus ini prospektusnya ya. Kalau kita lihat di sini penjamin efeknya itu ada Mandiri Sekuritas CC, UBS Sekuritas AK, JP Morgan tuh BK, dan Indo Premier yaitu PD. Oke, kita ulas ya. Seperti biasa, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam listing ya, yaitu satu tentunya tanggal-tanggal ya, tanggal-tanggal. Yang kedua juga berapa besarnya yang mereka IPO-kan. Terus total dana mereka yang nantinya akan diperoleh itu berapa. Terus penjamin efeknya atau underwriternya itu siapa. Dan yang terpenting, mereka IPO ini kegunaannya apa. Nah, ini poin utamanya ya. Oke. Mereka nantinya akan diperkirakan 2 Agustus pencatatannya. Oke, jadi masih bisa dikatakan 3 minggu lagi gitu, 3 minggu lagi. Nah, mereka akan meng-IPO-kan 8 miliar lembar atau 10%, hanya 10%. Minimal listing itu 7,5 ya. Jadi ini termasuk ya sudah mencakup ya. Dengan harga 270 sampai 288, oke. Total dana yang mereka peroleh nantinya adalah 2,4 T. Ini jari ini. Tetapi bersamaan dengan penawaran ini mereka menerbitkan ESA ya, yaitu di mana saham diterbitkan yang berhak untuk membeli itu hanya karyawan, yaitu sebesar 0,13% atau 11 juta lembar. Itu berarti harganya sama ya, harganya sama dengan yang ditawarkan di penawaran umum. Dan di samping itu perusahaan akan melakukan private placement. Private placement ini berarti mereka menerbitkan ke ibaratnya pemegang saham yang terlebih dahulu punya lah ya. Jadi di sini berarti Harta Karja Harkat Jaya Bumi Persada atau HJB sebesar 8% dan APN atau Adi Pratama Nusantara 2%. Jadi kalau di total 10% penawaran untuk masyarakat, terus 10% untuk private placement. At least mereka bagi 20% saham yang akan diterbitkan, yaitu tambah ini 0,13, jadi 20,13% yang mereka akan udarakan lah ya, ibaratnya akan dilistingkan. Oke, ini penjamin efeknya banyak nama-nama yang bisa dikatakan mayoritas kita udah dengar ya. Dari brand XX1 kita udah tahu.
Terus dari penjamin efek atau underwriter ini banyak digunakan, yaitu Indo Premier, JP Morgan, BK. Ini underwriter yang terkenal sultan ya, gede-gede dananya yang dikelola oleh JP Morgan. Mandiri Sekuritas, lalu ada UBS atau AK nih. Ini lumayan nih. Oke, itu poinnya udah ya. Total dananya, nah ini nanti akan saya bahas di Excel ya. Nanti sudah saya siapkan, dan yang perlu diperhatikan lagi adalah setelah private placement itu, bentar, kita scroll ke bawah dulu. Oke, nah ini anak-anak perusahaan dari mereka. Nah ini jumlah lembar-lembarnya. Terus mereka ini juga akan menerbitkan pada, nah ini call option agreement. Selain rencana tersebut, masing-masing pemegang saham perseroan, HJB, dan APN telah menandatangani call option agreement pada tanggal 5 Desember 2016 dengan Salwen Investment Private Limited. Berdasarkan call option agreement, HJB memberikan opsi kepada Salwen untuk membeli. Jadi ini ibaratnya XX1 menerbitkan private placement pada HJB dan APN. Nah, HJB dan APN ini juga bisa menjual sahamnya lagi kepada si Salwen Investment ini. Jadi ada 3 nama besar ya selain dari perseroan itu sendiri. Salwen ini tidak banyak ya lembarnya. Salwen Investment ini kalau di total persentasenya mungkin bisa capai, kalau mereka membeli semuanya ya bisa makin paling besar ya 22%. Dibandingkan APN nih lebih besar mereka ya. Kalau mereka ambil, kalau enggak ya berarti tetap punya hak ya. Cuman kalau enggak ya udah gitu. Nah, di sini HJB dan APN ini meskipun nanti ada private placement, jadi kan mereka akan menguasai bisa dikatakan 50-an lah, 50% tase dari kepemilikan. Tetapi mereka ada lock up saham. Jadi sahamnya tidak boleh di apa-apakan selama 6 bulan sejak pernyataan pendaftaran menjadi efektif. Jadi Agustus berarti 6 bulan ke depan, September, Oktober, November, Desember, Januari, Februari. Februari mereka di lock up, jadi tidak bisa dijual. Dan Salwen pun juga sama, 6 bulan sejak tanggal pernyataan pendaftaran menjadi efektif. Itu sih mereka nge-lock up. Tuh poinnya itu. Nah, kegunaan dananya, nah ini poinnya. Kegunaan dananya 65% digunakan untuk pengembangan atau ekspansi bisnis. Oke, make sense. Terus 20% digunakan untuk pembayaran lebih awal untuk pokok hutang atau pinjaman. Yaitu pinjamannya itu sebesar juta miliar 1,3 T. Wow, gede banget ya. Sehingga saldo pembayaran menjadi 900 M doang. Terus sekitar 15% digunakan untuk modal kerja namun tidak terbatas untuk pembelian barang dan jasa dalam rangka mendukung kegiatan usaha sinema XX1. Itu sih. Itu poinnya. Nah, kalau kita cek untuk perhitungannya, nah ini sudah saya bikin Excelnya, nanti akan saya share, linknya ada di deskripsi, nanti bisa dicek ya. Lembar sahamnya ini ESA dan lain-lain, total lembarnya nanti 83 M. Total duit yang mereka peroleh itu 4,6 sampai 4,8 triliun. Wow, gede banget nih. Gede banget. Terus dah. Oke, ya itu dulu. Terus kita lihat ya, mereka menjanjikan dividen ya. Menjanjikan dividen itu sebesar, kita lihat dulu di daftar isinya, halaman berapa nih. Perihal dividen, mereka akan membagikan sebesar, oke, ini kebijakan dividen 267. Nah, halaman 267 mereka, bentar. Ini book office dari mereka ya. 267. Ini penonton tertingginya, nanti bisa di scroll aja prospektusnya. 267. Nah, ini ekuitas. Nah, ini kebijakan dividen. Mereka perseroan menargetkan pembagian dividen minimal 35%. Minimal loh mereka mengatakan. Jadi ini termasuk besar. 35% yang
kebijakan dividen ini mulai berlaku untuk laba tahun periode 31 Desember 2023. Jadi di bagian 2024. Jadi laba tahun ini langsung mereka akan bagi dividen. Tuh. Nah, kalau kita hitung-hitung pembagian dividen 35%, mereka pendapatannya itu di 2020 dan 2021 secara penjualan tuh turun drastis. Make sense karena ini sedang pandemi, ada pembatasan pengunjung di mall maupun di bioskop. Terus secara net profit di 2020 bahkan mereka minus 500 M. Di 2021 sedikit membaik menjadi masih minus tapi 351 M. Tetapi di 2022 mereka sudah berbalik untung menjadi 460 M. Kalau saya rata-rata net profit mereka ya bisa dikatakan kalau untung ya di angka 10%. Dengan asumsi itu net profit mereka yang akan diperoleh itu sebesar 484 M. Asumsi dengan kenaikan 10% penjualannya. Nah, mereka akan membagikan dividen kemungkinan di angka 169 miliar. Kalau kita bagikan dengan jumlah lembar saham, semuanya tadi hanya sebesar 2 per lembar. Kalau kita bagikan lagi dengan yang namanya harga penawaran mereka, itu dividen yieldnya hanya 0,71 sampai 0,75. Jadi secara dividen yield ini masih kecil sih. Cuman memang dengan saham atau perusahaan yang baru listing dan mereka menjanjikan dividen tuh bisa menjadi poin plus buat perusahaan-perusahaan untuk membuat retail tertarik untuk membeli itu. Nah, ada hal yang perlu diperhatikan dan kita melihat ya proyeksi mereka tuh seperti apa. Ini perihal kenaikan bioskop ya. Kenaikan bioskop mereka di jumlah layar ya terutama ya. Jumlah layar mereka ini omongannya bioskop mereka itu di 2022 itu masih di 1206, 2023 itu ada di 1230 di bulan Maret, tapi di April ini sudah naik 13 tambahan layar yaitu 1243 dan jumlah penontonnya itu sudah capai 13 juta di 2023 Maret ya. Ini luar biasa ya, sudah naik berkali-kali lipat dibandingkan dengan Maret 2022. Jadi ini menunjukkan bahwa geliat yang namanya bioskop di tahun ini harusnya udah makin berkembang sih. Tuh makin berkembang. Tuh kalau dari segi penonton untuk film internasional dan domestik ini nggak jauh beda sih. Di 2023 Maret penonton film internasional itu 56%, lokalnya 44% gitu. Cuman apakah jikalau ada PH-PH yang menerbitkan film-film baru ya, terutama 2023 dan itu booming seperti contoh KKN Desa Penari dan kawan-kawan. Nah, kalau hal itu terjadi lagi dan mencapai rekor pendapatan total penonton, itu bukan tidak mungkin XX1 juga akan mendapatkan durian runtuh. Jadi ini XX1 atau SNMA ini akan menjadi korelasi berkembangnya juga bisnis RAM dan juga bisnis film. Itu sih dua PH itu yang saya tahu ya. Tuh, terus ini ada proyeksi bioskop ya 276. Nah, ini kenaikannya ya proyeksi mereka ya menurut berdasarkan prospektus mereka ini gross of box office-nya yang hijau, terus kuning coklat ini makanan minuman, merah ini iklan. Ini mengalami kenaikan ya. Mengalami kenaikan, proyeksi mereka selalu naik dan gambaran jumlah bioskopnya dan layar bioskopnya di 2023 itu estimasinya di angka 2248. Harusnya bisa achieve sih untuk target jumlah layarnya. Cuman apakah penontonnya? Nah, itu akan menjadi PR tergantung juga dari film-film yang akan diputarkan yang ada di Indonesia sendiri. Itu sih poinnya itu. Kalau saya nggak salah ya, Juli ini kayaknya ada film baru yaitu di luar ya, Insidious itu harusnya juga film yang lanjutannya Insidious 1, 2 harusnya itu juga banyak penontonnya ya. Banyak penontonnya. Terus kemarin juga ada Mission Impossible tuh harusnya juga menunjukkan bahwa
industri perfilman di 2023 harusnya makin berkembang sih. Itu baru film-film dari luar ya. Bagaimana dengan lokal? Nah itu menjadi PR atau bisa dikatakan ya harusnya tetap bisa growth sih. Tuh, terus nah yang menjadi catatan tanda kutip ya kalau menurut saya itu ada di perihal hutang dan juga ekuitas mereka. Kalau kita lihat hutang mereka ya, total liabilitas ya. Nih jumlah liabilitas dari tahun ke tahun dari 2019 sampai 2022 ini mengalami kenaikan. Jadi dari 1 T jadi 1,8 T jadi 2,4 T dan 2022 akhir tuh 4,1 T, gede banget. Sedangkan ekuitasnya atau modalnya ini malah turun ya, 4,7 T, 4,1, 3,9 dan sekarang 2,6 doang gitu. Nah, pertanyaannya adalah apakah ekuitasnya ini digunakan untuk bayar hutang? Nah, PR-nya kan kayak di situ ya. Gitu. Cuman yang menjadi PR tantangan tersendiri kan di 2020-2021. Mereka ibaratnya labanya nggak ada bahkan minus. Nah, itu menjadi tantangan tersendiri. Itu sih ada beberapa sisi positif dan negatifnya untuk IPO dari XX1 ini. Secara kesimpulan bagaimana untuk SNMA atau XX1 ini yang mau melakukan IPO di Agustus? Kalau menurut saya sisi negatifnya yaitu tadi ya, ekuitasnya menurun tapi liabilitasnya naik, itu secara long itu sangatlah kurang oke, kurang oke. Tetapi dari segi industri bisnisnya harusnya mereka ini penyedia jasa atau ibaratnya ya bioskop lah ya, harusnya ini linear lah ya dengan perkembangan PH-PH yang ada di Indonesia itu, dan juga film perfilman yang ada di nggak hanya lokal ya, di internasional juga. Nah, bisnisnya udah mulai makin berkembang apalagi di Indonesia, apalagi untuk perfilman Indonesia untuk lokal ya. Harusnya ini menjadi hal yang positif yang oke ya, karena menurut saya nonton bioskop itu sudah menjadi apa ya, apalagi di kota-kota besar ya udah menjadi hal rutinitas lah ya untuk sebagian orang di kala weekend untuk mencari sebuah hiburan karena penat dari pekerjaannya. Itu poinnya itu. Nah, apakah menarik jikalau dibeli? Nah, pertanyaan di akhir kan itu ya. Kalau menurut saya untuk secara short term, let's say sehari 2 hari dengan total dana IPO mereka itu 4 triliun, harusnya saham ini kalaupun turun itu tidak langsung di ARB. Poinnya di situ. Tapi apakah akan naik kencang? Agak bisa dikatakan menurut saya kalau saham IPO secara nama ini perusahaan sudah mencari perhatian retail, terus secara broker atau underwriternya itu juga sudah identik dengan retail, jadi market maker atau big money atau ya pemain besar ya tidak perlu punya cara besar atau cara something ya untuk membuat retail tertarik. Jadi secara short term kemungkinan besar kemungkinan untuk kenaikan di saat listing itu menurut saya peluangnya masih 50-50 sih. Masih 50-50, masih 50. Jadi baiknya bagaimana kalau saya sendiri kemungkinan saya akan membeli saham ini saat pre-IPO tetapi dengan porsi yang sangatlah minim. Jikalau sebelumnya misal saya membeli 10% dari dana total dana, kemungkinan saya akan hanya membeli 1 atau 2% aja untuk melihat apakah secara short term ini SNMA apakah menarik. Cuman yang bisa saya sampaikan adalah di hari pertama atau kedua saham ini turun begitu dalam, saya rasa enggak sekasar itu sih. Oke, mungkin itu ya kesimpulan untuk saham ini, untuk SNMA. Jikalau ada view yang lain atau tidak tidak sependapat lah ya, boleh tulis di kolom komentar. Oke, mungkin itu pembahasan untuk SNMA dan semoga jikalau memang saya salah dan ternyata langsung naik, jadi congratulations buat Bapak Ibu teman-teman sekalian. Oke, mungkin itu pembahasan untuk kali ini tentang IPO dari XX1 kode saham CNMA.